Hai semuanya teman-teman, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Facebook pertemuan kita untuk menjadi saluran berkat bagi semua yang mengikuti saya dan juga bagi saya sendiri. Saya berdoa pengalaman hidup dalam social distancing, dalam dirumahkan, that's istilah saya ya, dirumahkan. How are you doing at home? Are you doing well? How are you coping? Bagaimana cara Anda hanya bertahan atau actually blooming, berkembang, bersemai? Ternyata banyak perahu yang ada di lautan pandemik COVID-19. Nggak semua kita di kapal yang sama. I hope Anda ikut dengan kapal yang Yesus nakodanya. So, di tengah-tengah badai ini, you are growing, bertumbuh dalam hubunganmu dengan Tuhan, dalam hubunganmu dengan sesama, and is growing to maturity. Semakin bertumbuh dewasa, semakin mantap. Apa sih itu bahasanya? Mantap betul. Mantul. So, are you all mantul hari ini? Dan saya mau ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia bergabung bersama saya. Hari ini saya akan meneruskan apa yang dibagikan di hari Sabtu yang lalu, di mana ini musiknya, dan Tuhan benar-benar berbicara pada saya slow but sure. Dan ini adalah waktunya untuk generasi Isakar dikembangkan. Oke, setiap jemaat Tuhan yang lahir baru dipenuhi Roh Kudus, you are equipped untuk menjadi anak-anak Isakar. Nanti kita belajar ya. So, thank you Albert. Ini benar-benar sobat kita yang dari Cihart, Cijantung maksudnya. Saya Inggriskan, kan ada Chicago. Oke, nah sekarang aku panggil kau Cihart, Pastor Cihart, JCC. Apa kabar? Hai Ingan, thank you Raka, thank you Jenny Budi. You always very faithful. I'm so proud of you Aaron and Jenny. Thank you untuk Krisolia, Erna, thank you so much. Ibu Carmen, Isabella, thank you. Halo Pak Andika, thank you. Bagus sekali pertanyaanmu Albert. Apa itu generasi Isakar? I think JCC akan menjadi tempat untuk dikembangkannya generasi Isakar. Thank you Donovan. How are you doing? And semua juga selamat sore bagi Machen. Hi Timothy, David and Ken. How are you? Thank you Nana Sukmana. Otnil, thank you for watching juga. Ibu Carmen, Ibu Kartika, how are you? Oh, your son James is so beautiful. Dalam sinkronisasi untuk nyanyi lagu Bless the Lord, oh my soul. Mantap. Thank you Edianto Dirans. Thank you untuk Ferry, Odi, Waturandang dari Manado. Hi, how are you? Thank you untuk Neni, Jakarta. Apa kabar semuanya? Hari ini hari yang luar biasa. Anthony Hillary, how are you Anthony? And juga thank you untuk Milka. Pinjem ya suaminya ya. Robert, Edward. Saya juga mau kasih tahu pada kalian semua loh. Tim saya di balik layar atau di depan layar saya is prima. Prima, mesa, bella, bella. Saya mau undang semuanya untuk kagum nih, nanti suatu hari behind the scene kitchennya kita akan kita tayangkan. Sekarang nikmati dulu dah hasilnya. Hai Uti, hai Engels Mambu, selamat sore Sarah Pardede, hai Dewi Astuti, thank you Sylvie Karawan, thank you Fanny Susanti, Erlin or Evelyn, thank you, Shalom, haleluya juga. Halo Betani Tayupati, hai Natalia Ismawan, and Tan Wahyudi Pramono, Yudi dari Semarang, thank you so much. Ya, dari Yasin Tacia, thank you. Erni Wijaya, hai Erni, thank you. Hari ini tim kami dari pelayanan kami sangat-sangat luar biasa. So Anda juga bisa sementara Anda kasih komen, saya invite Anda juga bisa berinteraksi untuk engage.
And saya punya tim keluarga saya yang akan melayani Anda semua. Sore hari ini kalau Anda dapat jawaban dari Bapak namanya Andika Halim, ini orang super hospitality, oke? Okay? Anda nggak akan mendapat pelayanan yang tidak hangat karena dia penjaga hospital, saudara-saudara. And Ferry Agustinus, Anda akan suka sama dia. He is also fantastico. Di musim ini, ternyata Tuhan membawa dia terbang tinggi bagi Raja Wali. Jadi badai itu membuat Raja Walinya Tuhan terbang tinggi. Karena Raja Wali itu sangat-sangat strategik, sangat-sangat presisi. Itu kata-kata spesial tim kita. Presisi. Untuk tahu kecepatan, velocity, horsepower-nya storm itu kapan, boom, untuk take off gitu loh. Oke, ini banyak bisnis sunrise and ada bisnis sunset, tapi very top man, ya sunrising. Join us supaya Anda juga ikut sunrising with us. Thank you Denley, shalom Denley, Suharno Parijo, thank you Joan Carol, Tangko, thank you. Hi from Jayapura, Papua. I miss Jayapura. Saya kangen loh sama Jayapura. Thank you untuk Wina. Apa kabar Wina? Komen-komen juga Wina. Apa kabar? How you doing? Okay. Yeah, so Anda melihat kan ada Ferry, ada Pak Andika. They all my team. So Anda jangan kaget kalau ada bapak-bapak lompat-lompat kasih komen. They are my team. So you are in the right hand. You're in the good hand. Okay. And new Akun Kurniawan, hai, interesting name. Erliani Tumewu, salam juga. Hai Liberty, thank you so much. Pasti sunrise, correct Albert. Impact music man, sunrising. Pak Angga, selamat sore. Salam juga ke Livong, ke anak-anak, ke Edward juga, and your daughter di New Zealand. Terima kasih Tanti. Saya senang sekali bahwa benar-benar Anda sedang sunrise di musim ini. Hai Sifra, I'm so happy to read your article juga di Instagram. And juga tentu untuk tim kami, pemudi yang luar biasa, milenial, yang menulis artikel mengenai generasi milenial ini, dan kita senior-senior yang membuat semua yang milenial, yang generasi yang berikutnya, penerus-penerus kami untuk aman dan kita nggak terancam untuk Anda berkembang, and suatu hari you will take my place. Hi Daisy, Srianti, Patandingan, very interesting. Hi, juga Destin Tandri, how are you? Dari Atlanta, Georgia, how are you? Hi Henry, are you still singing? And thank you Pak Untung si Hombing. Nah, my team, atas nama saya dan my team, saya mesti ucapkan special salam shalom untuk Pak Untung si Hombing. Ini kan dari Balikpapan bukan? Oke. Juliana Nababan dari Gunung Sitolinias. Deborah Wenas, how are you? Thank you so much. Juliana Sudirjo dari Purbalingga. Hai. Thank you so much. Jesslyn luar biasa, sangat memberkati kita. Text to ya. Ratna Yulianawati, how are you? You're watching from Jakarta, amazing. Okay. Andi Kurniawan Susanto dari Jogja. Intan Suman, okay, dari Manado ya. Halo Ria Yuliana, apa kabar Ria? Lausa, ni hama Lausa. Cindy Wijaya, okay. One day you be like Cindy Jacob. Hi Peter Tan. How's the printing going, man? Keep on printing the good news. Arlene Juliana Selan dari Singapore, how are you? Anyali, how are you? Thank you. Sylvie Karawan, praise the Lord, I can pronounce well. Patricia, juga Chika Parata Ersong dari Korea Selatan. Hamsamida, thank you so much for contacting. Tina Silvana Bonzo. Kita senang sekali. How's Paris? How's France? How's your daughter? Kirim-kirim dong fotonya Ibu Tina. Linda Pakpahan, Hukadet. Itu Anda dari Belanda bukan? Tebak-tebak nih. Catherine, is that your sister? Arlene Jula Selan, thank you. Esther Susianti, thank you. Oh yes, we all kangen berat di sini. And you know Aida Johanna dari Singapura. Thank you Aida. Thank you for engaging with us.
Thank you dari Gajah Mada, Jakarta Barat. Franklin Kesatria Zai, Jakarta Barat. Jadi deket ya sekarang ya, gara-gara online ini. Biasanya macet kesananya. Kayak Norma Yuliani Karaeng. Oke, Faber Parengkuan. Oh, uit Nederland. Groetjes. En Yunus Halim. Thank you, Yunus. Halo Shalom Ragini, it's so good to have all of you. And today topiknya kita adalah memperkenalkan bagaimana mengembangkan generasi Isakar. Tidak saja apostolik, ini udah di lidah saya ini apostolik dong ya. Tapi is the Isakar generation. Saya mau Anda buka Alkitab Anda supaya kita bisa melihat dan bersama-sama. It is my heart cry. Ini adalah tangisan hati saya. Lord, I want to be an Isakar generation. Saya pribadi. And I want everybody di bawah leadership saya menjadi pasukan leadership yang betul-betul Isakar. Anointingnya dan Isakar giftingnya memenuhi kita semua. Tidak ada momen yang lebih tepat kecuali saat ini. So, are we going to pray? Let's pray. Short prayer, okay? Bapa kami berdoa agar urapan dan karunia Isakar turun atas kita semua. Karena kita butuh apa yang ada di Bani Isakar. Salah satu dari ke-12 suku Israel dari putranya Yakub. Dan aku berdoa, tidak ada satu dari kami yang tidak menerima urapan Isakar. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Amen. Oke, kita mau buka di 1 Tawari 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik dalam bahasa Indonesianya, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala, is all leadership, dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. So, Bani Isakar, kalau Anda mau tahu, Isakar itu anak ke-9 dari Yakub dan Leah. Dan Isakar, waktu si Leah memikat si Yakub dari adiknya, Rachel, supaya dia bisa pindah kemah bersama si Leah. Anda kan tahu kan kisah dramanya strategi si Laban, bapak mertuanya Yakub itu, kenapa Leah jadi istrinya juga kan. So dia mesti panjar si Yakub, dipinjam, rent by night, dipinjam, disewa semalam. Makanya si Isakar itu kalau Anda buka ke Kejadian 49, Anda lihat deh nubuat terakhirnya Yakub mengenai si ke-12 anaknya. Dan yang paling bagus tentu Yehuda dan Yusuf ya. Tapi di Kejadian 49, lihat nubuat sebelum Yakub mangkat, dia kasih nubuatan. Ayat 14. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. Keledai itu lambang binatang kerja, binatang beban. Kerjanya mikul beban. Anda ingat di hari Minggu Palem, Yesus turun ke Yerusalem, turun ke bawah dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Semuanya pakai ranting daripada daun palem, dan semua orang rakyat merayakan Hosana bagi sang raja, diberkati dia datang nama Tuhan. Taruh jalanannya dengan jubah mereka, dibikin karpet pakai jubah mereka. Tapi orang yang sama suatu hari mengolok-olok, mencemooh dia, meludahi dia, dan menyalibkan dia. Nah, Anda lihat Yesus sebagai raja bukannya naik kuda loh. Bukannya naik ke gunung. Dia pawai, turun ke lembah kelelaman. Lembah orang-orang berdosa, menjadi sama dengan orang berdosa. Memikul keledai, naik keledai. Dia kendarai keledai. Lambang apa? Dia hamba. Dia bukan raja. Raja yang menjadi hamba. Nah, lihat, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. So, Jesus is strong. Yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disandengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. So Isakar is the servant. Itu servanthood-nya, sisi hamba. Karena Yesus berkata di Matius 20 ayat 20 sampai ayat 28, kalau engkau mau menjadi yang paling penting, engkau mesti jadi hamba bagi semuanya.
Kalau engkau mau jadi yang terkemuka, kau mesti jadi pelayan bagi semua orang yang kamu mau dihormati sebagai orang terkemuka. So Yesus tunjukkan bahwa aku datang bukan untuk menjadi orang famous, but I want to serve you. Nah inilah Isakar, very special pribadinya. Nah Bani Isakar itu dikenal sebagai, di dalam bahasa Inggrisnya, are the tribe who knows the times and season. Kita tuh melayani Allah yang bekerja dengan waktu dan musim. Nah kalau Anda perhatikan baik-baik, Pengkhotbah 3, okay, you know it's very clear di Alkitab kita baca ya, di Pengkhotbah 3, lihat. Di bawah kolong langit ini kata-kata ini buat saya ini terus kalau baca ini rasanya ada yang grip saya, mencekam saya gitu loh ya. Dimana Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan, tapi Tuhan yang betul-betul bekerja based on agenda. And Allah kita tuh Allah pembuat perencana. Semua ayat favorit kita, tapi kita tuh suka lupa gitu loh. Apalagi kayak orang sanguin tuh pelupa. Bahwa Allah kita, bahwa dia berkata kepada orang Israel yang dibuang 70 tahun di Babel. Dia ngomong apa di Yeremia 29 ayat 11? Aku tahu rancanganku mengenai engkau. Rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangannya membawa masa depan penuh pengharapan. So, yang kita perlu tekankan di sini bagi orang-orang sanguin, plekmatik, yang semuanya sera-sera tuh plekmatik tuh ya. Ada badai, nggak ada badai, semo. Okay? I don't know what's happening with them. Tapi you know, ternyata Tuhan bikin kok itu. Di orang sanguin, kita tuh tancap ke pengharapan. Ke akhir yang penuh pengharapan. Masa depan itu yang kita uber, karena kita kan project oriented, task oriented. Nah, tapi melankolis itu beda. Tunggu. Jangan cepat-cepat, jangan damai sejahtera yang itu dipikirin. Dia tahu rancangan kita. Now, Allah untuk bikin kita masuk memiliki akhir masa depan yang penuh pengharapan, dia ada planning. Bahasa Indonesia rancangan itu planning. He is a God who plan. Orang-orang motivator berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Betul nggak? Nah, do you ever plan for your end? Setelah COVID-19 selesai, do you have the planning? So that your future, which is the end of the COVID-19, you are the planning. You become that plan. That you are the head, not the tail. Anda kepala bukan ekor, Anda di atas bukan di bawah. And what is di atas bagi Anda? What is one good thing? Apakah satu hal yang baik yang Anda bisa wariskan untuk Anda bawa ke musim yang baru setelah COVID-19 berakhir, dan we coming with a new beginning. Oke, okay? Nah kita ini lagi di transisi, kita lagi di ombak di samudranya ini. We are transitioning. Oke, okay? Memang kita maunya sampai di ujung yang lain. But are we actually, nakodanya itu membawa kita ke arah itu. Kapal besar diatur sama apa ya bahasa Indonesia itu? Rudder. You know rudder? Yang kecil yang kayak kipas yang di belakang kapal itu loh. Oke? Okay? And kecil sekali Anda baca Yakobus tuh. That little thing can determine kita sampai kepada destiny apa enggak loh. Nah, di Pengkhotbah 3, lihat nih Allah kita, Allah yang bekerja dengan waktu dan musim. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So God is a God of time and season. And a God of, makanya dia bikin planning. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu menanam, ada waktu memanen. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Ada waktu pesta, ada waktu sedih. Ada waktu diem, ada waktu ngomong. The key is, do you discern the time? Lihat di Kejadian 8 ayat 22. Saya suka sekali ayat ini. Di Kejadian 8:22. Selama bumi masih ada bumi loh walaupun ada COVID, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. God is a God of time and season. Nah, amazingnya ada suku namanya Isakar. Ini kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Bani Isakar ini adalah Bani anak-anak
dari keturunan Yakub memiliki karunia. Karunianya itu adalah karunia mengerti waktu-waktu. Let me use the English Bible, English Standard Version. Of Issachar, men who had understanding of the times. Okay? To know what Israel ought to do. Misalnya bulan Nisan, Paskah. This is time of passing over dari malaikat maut dan crossing over, betul? Keluar dari daerah tulah and masuk ke penyeberangan untuk mendarat ke tanah penuh susu dan madu. Dan ini 200 chief dengan semua keluarganya. So this is a small tribe. Ini benar-benar kecil ini. Okay? And in the King James, in the International Standard Version, ESV, the tribe of Issachar supplied 200 leaders, along with all their relatives, under their command. They kept up to date in their understanding of the time. Mereka itu kekinian sekali dalam pemahaman mereka. Ini waktu apa nih? Jadi orang Bani Issachar waktu pandemi COVID-19 datang ke seluruh dunia, dia tuh grup ini tahu. Ini artinya apa nih waktu ini? Kenapa tulah masuk? Ada apa? Gunanya untuk apa? Gimana kita mesti meresponi supaya kelar pandemik ini kita menjadi kayak apa? Waduh, don't we all need this? Saya bilang, Tuhan, I need this for me and for you. Setelah itu disambung lagi. And knew what Israel has to do. Israel itu satu negara, satu kerajaan, 12 suku loh. Okay? And by the way, Issachar ini mereka bukan pahlawan perang. Tetapi mereka astrologi, astronomer yang kerjanya bisa baca konstelasi bintang. Karena kalender Ibrani itu kan ditentuin oleh lunar kan, oleh bulan. Nah, dan dikatakan bahwa secara lulusan sekolah Alkitab pada belajar, in particular, Issachar was the master of the secret of the Jewish calendar. Jagonya dari ahli-ahli pembuat almanak kalender Yahudi. Dikatakan bahwa Issachar are knowers of understanding the time. Knowers. Jago tahu. Okay? And saya berdoa semua yang di Banyuwangi, Bromo, Jawa Timur, hari ini, Palembang, Jambi, Anda dari Papua, Australia, Lampung, and I'm sure, wherever you are. Saya nggak peduli sinode apa, we are all in the same boat, brother. Semua hamba-hamba Tuhan, baik yang di Solo, Bangka, Waimena, Timika, saya mau satu kali. We are all in the same boat. Apakah Anda di Samarinda, Wonosobo, apakah Anda di Korea Selatan, apakah Anda di Banyuwangi, apakah Anda di Banten, di Tangsel. Look, we are all in the same boat. Shalom semuanya, hai yang dari Bandung, Samarinda, Semarang, Solo, Jogja, Magetan, Muntilan, hai. Saya mau tahu pada kalian. Ciri-ciri nature-nya Issachar itu sangat-sangat kontemplatif orangnya. Kontemplatif itu gini, berdoa memisahkan diri ke tempat sunyi and merenungkan hadirat Tuhan. Dia tuh tahu, nih Tuhan hadir. And Tuhan mau ngomong apa, dia tahu. Pendengarannya, tajam sekali tuh. Pendengarannya, gendang telinganya, rohaninya ya, tajam sekali. Dan dia melayani sebagai penasehat bagi saudara-saudaranya. You know, kita punya filosofi yang diajarin Tuhan dari Kejadian 4, ayat 5 dan 6. Di mana dari hubungan Kain sama Habel, kembar tapi Kain keluar duluan ya. And dari situ kami semua tim kepemimpinan we capture. Kalau engkau waktu Kain ditanya sama Allah, di mana kamu Kain? Kenapa kok marah mukamu? Dan di mana adikmu? Langsung Kain marah sama Tuhan. Emangnya aku penjaga adikku? Dan kami semua leadership dari gereja kami menemukan satu pewahyuan yang sama. Kalau if you are not a brother keeper, you are a brother killer. And di sini Issachar is a brother keeper. Karena seluruh 11 suku yang lain mengandalkan apa yang Issachar fahami dari waktu Tuhan. And what to do in this time and season. Itu dari Issachar. Issachar cannot go wrong. Betulkah waktu ini kairos, momentum untuk semua kita gereja Tuhan di seluruh dunia sangat-sangat butuh
to find where are the remnant of the Issachar generation. Di mana sisa-sisa dari Bani Issachar ini? Where are they? Okay, masih ada nggak? So his basic nature is contemplative and he served as advisor to the brethren. Ini suku bangsa Issachar ini adalah suku yang lambangnya keledai, makanya dia memikul beban. Nah, oke. And dikatakan di Ulangan 33 ayat 18b dan 19. Saya baca ya pakai bahasa Inggris dulu ya. Dikatakan, and Zebulun rejoice in your interest abroad, and you Issachar in your tent at home. Issachar di rumah-rumah, makanya kita dirumahin supaya Bani Issachar itu dikembangkan. Okay? They shall call the people unto Mount Carmel. Akan memanggil, menyerukan umat Tuhan naik ke Gunung Karmel. Okay? Kita nggak usah ke Israel. Kita naik gunungnya Tuhan di hadirat Tuhan. There they shall offer sacrifices of righteousness. And for they shall suck the abundance of the sea and the treasure hid in the sand. Melalui petunjuk Bani Issachar, Zebulon. Okay? Kalau saya punya papan tulis nih, pada waktu bulan Nisan hari Paskah, pada waktu crossing over, barisan suku pertama yang ada di depan itu suku Yehuda. Itu the praising tribe. Belakangnya Issachar, belakangnya Zebulon. Nah, Zebulon itu adalah Bani yang mengelola keuangan. Dari semua 12 suku Israel, ini yang kelola keuangannya seluruh kerajaan Israel. Top notch, man. Ini musim, okay? Pak Ganesan kalau dengar ini baik-baik, dengerin nih. We need the business people now. We need it so badly, the business people. To be equipped by the equipping of the Bani Issachar. Karena Issachar yang akan memberitahu kepada Bani Zebulon. Di mana harta itu yang perlu dijarah berada tersembunyi di mana. So Issachar ini punya inside information gitu loh. And dikasih tahu jarah semuanya untuk membiayai perjalanan mereka masuk ke tanah perjanjian. Supaya di dalam perjalanan itu tidak ada satu yang kekurangan. Ulangan 15. This time I have to be right nih. Ulangan 15 ayat 8. And saya quick. Ulangan 15 ayat 4, sorry. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Oke? Ulangan 15 ayat 4. Because Bani Issachar ini tahu persis di mana harta itu terpendam. Jadi si Issachar nggak pernah jauh dari Yehuda dan tidak pernah jauh dari Zebulon. Nanti kalau Anda lihat peta Israel, kayak ada kerajaan utara, itu nanti yang pecah tuh kerajaan Israel, itu ada Naftali dan Asher. Kemudian di bawahnya itu langsung itu adalah Issachar, Zebulon, Yehuda. Jadi kalau Anda lihat di I think it's your screen, you can see pemetaan di mana Bait Allah di tengah-tengahnya, and lihat ada 12 suku Israel, keren ya. Tepuk tangan dong bagi tim kita, tepuk tangan. Po di bahu. Some people itu love language-nya touch, quality time, okay? Kalau saya kan lain. Kalau dikasih kayak gini nih, this is my love language. A gift. Give and attention, affirmation, that's me, okay? Nah, ya buka kartu udah jadinya. Anyway, Anda ngelihat bentuknya Bait Allah di tengah, and then 12 suku Israel. Coba lihat dari atas, bentuknya salib nggak tuh? Yeah, nothing is the arrangement planning of God itu yang tidak sesuai kehendak Allah. So Issachar itu dicepit antara Yehuda sama Zebulon. Yehuda itu suara peniup sangkakala, the roar of the lion, lambang singa suku Yehuda. Belakangnya pengusaha semua. Tuh, jadi kalau Albert, dengerin dong. Kalau Albert punya suku Issachar, generasi Issachar di JCC, but udah puji-pujian di depan, hadirat Tuhan turun, betul? Kayak Yosua tuh depannya tabut perjanjian, itu kan hadirat Tuhan. Ikutin aja, langsung nanti Tuhan hadir, dikasih tahu di mana kekayaan itu terpendam untuk pembiayaan perjalanan orang Israel sehingga tidak ada yang miskin di antara mereka. Oke, got it? Nah, suku Issachar itu
adalah suku yang membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir untuk berangkat menuju tanah perjanjian, suku per suku. Anda mau tahu nggak yang ngatur jamnya? Kapan domba disembelih? Kapan darah dipercikan? Kapan mereka makan cepet-cepet roti yang tidak beragi? Karena mesti cepet-cepet, nggak sempat naik dulu raginya. Dan 7 hari perayaan roti tak beragi. Itu perjalanan mereka tuh. Sampai ke tepi daripada Laut Merah. Sampai mengalami kuasa Pentakosta, kuasa kebangkitan Yesus, kan? Samudra Laut Merah dibelah. Itu semua presisi waktu, timing, itu Isakar yang kasih tahu. So, si Musa nggak kerja sendiri, right? And masing-masing suku dengan tentara mereka dan memiliki karunia, mereka membawa the anointing of redemptive gift. Okay? And bila masing-masing suku itu tidak menggunakan karunianya, bahaya. The fulfillment of God's plan bagi Israel tidak akan terjadi. But everybody was moving precision under the advice of Isakar, leadership Yehuda, provision dari Sebulon. Bukankah luar biasa? So, saya mau bagikan ya. Suku Isakar itu bergerak maju sesuai janji Tuhan. Nah, yang tahu janji Tuhan itu suku Isakar. Jadi suku Isakar itu tim pembelajar kitab Taurat. Mereka scholarnya, mereka pembelajar firman. Ini nggak bisa kalau mau jadi Bani Isakar, generasi Isakar. Anda nggak suka Alkitab, nggak bisa. Dan Anda nggak bisa hidup dari rohaninya pembicara khotbah. You must have the Bible. So, saya mengundang Anda semua yang join, mohon Anda kirim pertanyaan atau engage dengan kesaksian apa yang Anda pernah alami selama ini. Di mana di masa pandemik ini kok malah hubungan Anda, kehausan, kelaparan pada Tuhan kok malah berkembang. Dan Anda mulai dengar, dapat mimpi kayak suara Tuhan, penglihatan. Please share, engage. Karena itulah cara Tuhan bicara. Bahasanya Roh Kudus adalah penglihatan, nubuat, dan mimpi. Okay? That is the language of the Holy Spirit. Itu seperti kisah Rasul yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus di hari Pentakosta, menggenapi nubuat Nabi Yoel pasal 2. Ingat ini? I will pour my spirit upon all flesh, and young men and young women and all children. Orang tua dapat mimpi, anak muda, anak-anak dapat nubuat, teruna dan hamba perempuan, hamba laki dapat nubuat. That's the language of the Holy Spirit. Okay? Now, so ini Bani Isakar tersedia zaman ini. Okay? Nah, mereka membawa, si Isakar ini memberi nasihat kepada 11 suku yang lainnya menuju destiny mereka. 3 dari suku Israel bergerak serentak, namanya Yehuda. Tulis ya, suku kepemimpinan perang apostolik. Suku kepemimpinan perang secara apostolik. Mereka memahami bunyi sangkakala. Mereka tahu bunyi shofarnya, nadanya ini artinya apa. 2, mereka selalu bergerak lebih dahulu. 3, mereka yang mendeklarasikan. Dekret dibikin sama mereka. Kemudian Bani Isakar. Mereka adalah suku pembelajar kitab Taurat, penanggung beban untuk kemenangan terjadi, dan reward diterima. Oke? Nah, yang ketiga, suku Sebulon. Ini suku yang disebut sebagai financial tribe atau wealth tribe. Oke. Karena penyediaan bagi perjalanan yang akan ditempuh ini, penyediaan mesti cukup. Jadi Isakar, suku yang memahami waktu dan mampu menafsirkan firman Tuhan pada waktu yang tepat. Mereka terkoneksi dengan Sebulon. So, suku Isakar is a must. Oke, saya mau wrap up ya. Kenapa kok suku ini penting sekali, and how can we become a suku Isakar? Of course, saya mau kasih dengan kitab Galatia, and before nanti hari Kamis ya kita lanjutin ya. Galatia pasal yang ketiga. Saya mau bagikan pada kalian, it is ours, ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ayat 14. Bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Now, untuk mengetahui time and season dan tahu mesti ngapain, firman yang mana, Anda butuh Roh Kudus.
pribadi dominan, prominent, satu-satunya di dalam suku Isakar adalah the Holy Spirit. Okay? So, I want you to make sure, Galatia 3:14, kita semua because of our faith in Jesus, karena iman dalam Yesus, we have the Holy Spirit. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, kita dibaptis hanya mati bersama Kristus, telah mengenakan Kristus. Kita bangkit dari mati, we put on Christ. That's the Issachar anointing. Okay? Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau Yunani, nggak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. We all the same. Okay? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Bahasa Inggrisnya berhak itu entitled. I'm not teaching you entitlement, but I'm teaching you you are entitled as a child of God. Sebagai anak Allah berhak menerima janji Allah. Apa itu janji Allah? Roma 8 ayat 14. Sebanyak orang dipimpin Roh Kudus, mereka anak-anak Allah. So ciri-cirinya, we are led by the Holy Spirit. Nah, Roh Kudus bekerja with time and season. He knows the time. Kita di Galatia 5 ayat 25, NIV version ya. Walk in step with the Holy Spirit. Berjalan bersederap dengan langkah Roh Kudus. And if you do that, my God, kita akan gereja akan menjadi jawaban bagi pemerintah, bagi seluruh dunia. What to do in this season supaya seluruh umat manusia di bumi ini mendapat keselamatan, kelepasan, kebebasan, mujizat kesembuhan, dan ekonomi akan dipulihkan Tuhan. Kita tiba di ujungnya COVID dalam kondisi lebih dari cukup. Much provided, nothing lacking, nothing missing, and we become better, not bitter. Kita menjadi lebih baik, bukan kepahitan. So, saya berdoa bagi Anda semua yang mengalami kesulitan, depresi, stres, confusion selama masa ini karena ekonomi Anda. Karena nggak semua orang kan entrepreneur, wirausahawan. Nggak semua orang adalah kolerik, pioneer. But maybe some of you, pegawai yang Anda dirumahkan tidak dikasih gaji atau dipotong gaji. I understand, saya empati dengan Anda. But this season, baik Anda wirausahawan atau wirausahawati, maupun pegawainya, it doesn't matter. Follow the Holy Spirit. Ikut tiang awan, ikut tiang api. All of you akan masuk ke bahteranya Tuhan. And you be safe. Nanti Anda akan melihat burung merpati datang membawa daun daripada daun pohon zaitun. Telling you there is life at the end of COVID-19. Ada amin? So, di musim ini, Anda semua bisa menjadi Bani Issachar. Because of the Holy Spirit. Karena Allah bukan Allah yang beda-bedakan orang. Ingat Petrus di depannya rumah Cornelius yang mau disembah-sembah. Jangan begitu dong. Apa yang Tuhan lakukan pada bangsa Yahudi akan dilakukan juga pada semua yang bukan Yahudi. Because asal kau percaya Yesus, pasti kau diberkati. So I want to bless you. Bagi para gembala semuanya, this is the year and the season di mana semua generasi milenial, generasi Z, boomer yang lahir baru dipenuhi Roh Kudus, Anda semua adalah Issachar in the making. Semua adalah Issachar in the making. Untuk itu, Anda perlu masuk ke dalam kehidupan seperti Yesus. The Issachar of our day. Dialah Issachar dari zamannya kita. Karena Yesus bekerja dengan time and season. Anda tahu nggak? Agenda Bapaknya, presisi dia kelarin. 3,5 tahun. Hanya dia yang bisa mengakhiri pertandingan iman dia dan tugas dia di bumi. Melakukan bisnis Bapaknya. Dia berkata di kayu salib, it is finished. Sudah selesai. Hanya dia, Stefanus and Rasul Paulus bisa ngomong gitu loh. Berarti dia tahu agenda. Berarti dia kerja by planning. Dan bagaimana dia lakukan itu? Saya mau tutup dengan Anda berpikir supaya kita sambung.
di kemudian kemudian hari lagi. Di episode berikutnya nanti ya, di hari Kamis kita ketemu lagi. Markus 6, saya mau Anda perhatikan baik-baik. Ini ternyata patron pola hidupnya Yesus. Ayat 31 sampai 32. Dia ajak ke-12 rasulnya. I'm sure kalau rasulnya diajarin gini, kita pengikut Kristus juga mesti ngikutin seperti ini. Anda udah siap ya? Markus 6 ayat 31-32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Episode sebelumnya saya akhiri dengan ini loh. Yesus tuh tahu kita semua tuh ada limitasi. Badan, mental, rohani, capek. Anda mau tahu di Markus 6 ini ayatnya tentang apa hebatnya Markus 6 ini? Dia kasih makan 5.000 orang laki-laki Yahudi kelaparan di waktu malam senja. Udah jauh dari toko roti, jauh dari pasar, mesti kasih makan 5.000 orang loh. Dari tromel makan siangnya anak kecil dengan yang cuma punya 5 roti 2 ikan. And setelah melakukan mujizat itu, dia bilang, yuk capek yuk kita istirahat dulu yuk. Kalau Yesus saja butuh istirahat, apalagi Anda dan saya. Kita bukan Marvel. Kita bukan Avenger, kita nggak kuat. Flash. Saya gila loh nonton film Flash in the making. Aku mau jadi Bani Sakarya dan Taylor jadi Flash. Aku mau jadi Flash. Tolong isi aja deh flashcard saya. Tapi I don't want to be a Flash woman. Yesus butuh istirahat, nak. Ke tempat sunyi supaya kita sendirian. Makanya kan saya kasih nama SS kan, sunyi sendirian. Oke? Dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka nggak sempet. Makan aja nggak bisa. Sampai keluarganya Yesus bilang loh, di Markus 3 loh, kamu udah gak waras kali ya? Aneh loh hidup kamu. You see? Karena sering kali kita begitu banyak ngomong yes to many commitment, agenda khotbah penuh. Did you ever take care of yourself? Pernah nggak self care? Bani Sakar pernah sehat 11 suku. Keberhasilan satu negara, kerajaan Israel tergantung Bani Sakar loh. Bani Sakar itu penasehatnya Raja Daud. Nanti kalau kita sambung kembali, Anda mau tahu, aduh saya tuh nangis sampai tetet-tetet dan malam tidur sampai 1:30. Saya mesti tahan mata tutup ini sampai makan biskuit loh. Tahu nggak? Anda tahu 1 Tawari 12 itu isinya apa? Itu waktu si Daud diangkat jadi raja di Yerusalem, di Israel. Setelah diangkat jadi raja di Hebron, dia martabatnya, aduh kata-katanya bagus sekali itu ayat. Baca 1 Tawari 11, 1 Tawari 12. Jadi raja di Hebron. Dan martabat dia naik loh di antara negara-negara Sidon, Hiram yang pada memberikan kayu aras, memberikan emas. Kemudian diangkat lagi jadi raja di Yerusalem, di mana dia membangun kota Daud. Dan dia disebut kantornya Daud tuh the city of David, you know. And di situ urapannya naik. Filistin gentar. Guess what? Semua timing kapan diangkat jadi raja di Hebron, kapan dia diangkat jadi raja Israel di Yerusalem, sampai punya kota namanya kota Daud. Isakar semua yang ngatur waktunya, timingnya. So don't we all need to be an Isakar generation? I do need myself. How about you? Untuk itu Anda mesti hidup kayak Yesus. Jangan stres terus, jangan depresi, jangan minum obat penenang terus. Tenang di hadirat Tuhan. Istirahat, bobo, tidur. Oke. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. We need to be in solitude. Solitude itu artinya ke tempat sunyi. To slow down, to stop, to listen. Indonesia butuh mendengar suara Tuhan. Kanada butuh dengar suara Tuhan. Amerika butuh dengar suara Tuhan. Singapura butuh dengar suara Tuhan. Korea Selatan butuh suara Tuhan. Sydney, Australia butuh dengar suara Tuhan. New Zealand butuh suara Tuhan. Jepang butuh suara Tuhan. Alaska, New York, Italia, Prancis,
butuh dengan suara Tuhan. Indonesia butuh dengan suara Tuhan. All of us need to hear the voice of God. Dari 66 buku yang penuh ini, yang mana? So I encourage you guys, open the Bible, masuk ke polanya Tuhan. Oke? And saya kasih PR pada Anda semua. What is it that make Jesus? Kok di badai mengamuk taufan, ngamuk ombak masuk kapal? Di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Khotbahnya gembala kita semua, Pastor Evelyn, di hari Minggu. Kok bisa di satu ujung ada Yesus manusianya, manusia Kristus itu bobo pakai bantal. Kalau orang dia tidur pakai bantal tuh dipersiapin, nggak mungkin ketiduran itu. 12 laki-laki ngamuk-ngamuk, sibuk buangin air dari kapal. Kok dia bobo? Because Jesus sudah tahu patron limit badan dia tuh tahu. And dia nggak mau lepas dari hadirat Bapaknya. Karena itu di hadiratmu, Mazmur 16 katakan, di hadiratmu kenikmatan senantiasa, sukacita. Kita butuh itu di tengah kesibukan. Jangan kita jadi kayak pompa bensin. Saya nggak mau jadi sapi loh, diperlos terus susunya. I want diisi juga supaya susunya segar, datang ke dalam kehadiran Anda, di ruang tamu Anda, di meja kerja Anda, di mobil. Mungkin Anda lagi leha-leha di kebun, lagi jalan-jalan di taman. Wherever you are, I'm giving you the spiritual milk and the spiritual bread and the spiritual meat. So it will encourage you. I hope this bless you. Pertanyaan saya, supaya kita jawab ya. Saya mau Anda engage loh. Nanti saya kasih hadiah, saya kirim deh. Ada MP3 kayak kasih buku kayak apa. Nanti tim kami memikirkan deh. For you who will think. Bagaimana caranya? Kok Yesus bisa bobo? What is the secret? Kalau Anda bisa jawab sesuai pengajaran saya, pewahyuan yang Tuhan kasih saya kirimin hadiah. Oke? I don't think delivery is a problem. Kalau belum bisa deliver, aku tabungin deh buat Anda. Aku kirim daftar hadiahmu apa. Oke? And kita kan juga bisa kirim PDF, e-book, I don't know, something like that lah. Oke? So jawab please, engage please, and I'll send you the gift. Saya make sure saya punya tim tidak ada yang lupa karena kesibukan. Kita nggak tambah santai. We're busy, but busy, happy, tired. Busy, happy, busy. Thank you tim. Thank you Pak Andika. Thank you Ferry. Okay, I would like to introduce to you buku yang telah menjadi berkat bagi saya. Tentu Anda jangan sampai enggak sama sekali memiliki buku ini. Saya mau tayangin ya. Deketin deh sama lensa. Emotionally Healthy Spirituality. Everybody who are in New York, kalau Anda bisa ke Queens, Anda bisa ke New Life Church, bisa kunjungi gereja dari Pastor Peter and Gary Scazzero. Oke? Nah, ini buku mengajarkan pada Anda bagaimana kita semua, termasuk saya, walaupun sudah pendeta luar biasa, bisa nggak sabar kalau saya burn out. Burn out itu pada waktu kita tuh memberi terus, sungkan ngomong no, apalagi kecapean, terbatas, tapi yes terus. Padahal kita nggak bisa memberi lagi karena kita nggak punya apa yang dibutuhkan. Orang datang mau counseling mendapat kasih Kristus, tapi aku nggak punya. Tapi karena sungkan tuh say no, karena lupa ada limit, terus ngomong yes aja, padahal udah kekeringan. So this book membuat saya bisa bertobat dan datang ke hadirat Tuhan, diisi lagi dengan Roh Kudus day by day. I humble myself before the Lord. Ciri-ciri Bani generasi Isakar selalu mendekat pada Tuhan, to solitude, slow down to stillness, dan seketika rest supaya bisa renungkan firman. Okay, I'm done with the teaching today. So that's ciri-ciri dari Bani Isakar. Okay, now I would like to introduce the second book. Ini buku sangat memberkati saya, mengalami the embrace of the Father. Bahasa Inggrisnya, Experience the Embrace of the Father by Jack Frost. Bagaimana orang yang tertolak tidak mendapat kasih sayang di rumah bapaknya sendiri. Gede dengan kekerasan. Performance oriented person. Bisa rest, istirahat. And berhidup dalam pelukan bapak surgawi. Dan bisa melayani keluarganya dan gerejanya dan anak cucunya.
dengan hadirat Tuhan, bukan dengan marah-marah trying to prove he's somebody. Oke, saya pun mengalami seperti itu. And Albert, di tengah-tengah jemaatmu ada berlian-berlian yang luar biasa. Oke, dari buku ini sangat, dan saya nonton YouTube-nya dan videonya, Acres of Diamonds, berlian yang banyak tak terhingga, ada di gereja kita, ada di jemaat kita. Oke, miliki dari Jensen Franklin. Because these people adalah berlian-berlian itu adanya di jemaat Anda. Oke, dan saya bersyukur saya sudah menjadi berkat, bisa duduk bersama-sama 2 kali dengan jemaat JCC di Cihart, Cijantung. Memberkati, you are diamond in the making. Dan semua Anda menjadi Bani Isakar. Oke, so saya mau make sure aja nih, karena ini pengajaran seri. Hari ini kan saya perkenalkan generasi Isakar. Generasi yang mau punya pemahaman, pengertian waktu dan musimnya Tuhan. Dan tahu Israel mesti bikin apa sesuai janji Tuhan dan firman. So ini seri, pengajaran seri, ini seri kedua. Nanti hari Kamis seri ketiga, Sabtu seri keempat. So tune in terus ya. And please jawab pertanyaan saya, be engaged. Oke, and saya mau train Anda supaya kehidupan ke tempat sunyi, berdiam untuk mendengar Tuhan, mengenal Tuhan, menanti Tuhan. Nanti saya ajarin bagaimana seni menanti Tuhan. Oke, nanti saya tunjukin ayatnya. The Bible dari Kejadian sampai Wahyu ada hukum Sabat. Nanti Anda bisa hidup dengan irama sabatikal. You be the healthiest human being anybody want to meet. Benar-benar. Oke, so I want you to have all the complete teaching. Yang terakhir, saya mau perkenalkan buku yang direkomend oleh Andrew Womack, ditulis oleh Greg Moore, yang juga rekomend oleh Marilyn Hickey, Mengalir di dalam Kuasa Supranatural. Penuntun Anda untuk mengerti dan beroperasi dalam karunia Roh Kudus. This is generasi Isakar. Okay? So, saya percaya COVID-19 adalah waktu season di mana gereja Tuhan akan dipromosi Tuhan. Setelah musim ini kelar, justru gara-gara Bani Isakar, gereja kita seluruhnya isinya jemaat generasi Isakarnya Tuhan, akan membawa jawaban Tuhan, membawa pendengaran Tuhan, pesan Tuhan, dan terobosan akan terjadi. Oke, ini musimnya. The God of breakthrough akan muncul melalui kita semua. Oke, now as we wrap up daripada pertemuan kita hari ini, saya kangen berat loh sama Anda. One day I wish we can meet ya, in person gitu loh. Jangan lupa, kita semua, ini musim bagi jemaat Tuhan. Tidak ada musim terbaik kecuali musim ini season, di mana kita semua menjadi pemberi yang generous. Kita jadi pemberi-pemberi orang Samaria yang baik. Ini musimnya. Di Matius 25 kan, ayat 36-46. Ada generasi kambing, ada generasi domba. I hope we are all the sheep of God. Karena kita yang mengulurkan kepada orang yang lagi kelaparan, kesakitan, gak punya uang, ekonomi kurang. Kita yang memberi makanan, sembako, pengobatan, masker, to those yang gak punya apa-apa lagi. Mungkin orang-orang yang belum sempat nabung. Sudah habis bayar uang sekolah anaknya, uang kuliah anaknya, karena masih sekolah online kan. Nah, let's hold hand in hand, menjadi mitra kerja bersama saya. Anda bisa lihat di wall dari Facebook saya, di mana you can contribute financially, Anda bisa memberi. Karena kalau Anda memberi pada orang miskin, Anda lagi minjemin Tuhan. Amsal 27 katakan itu. Nanti Tuhan kembalikan kepada Anda, you will never lack. Dan kalau Anda memberi pada janda-janda miskin dan orang yatim piatu, Yakobus 1 ayat 27, itu pelayanan yang betul-betul, yang murni. Oke, dan juga kita memberikan kepada suplai yang kurang di rumah sakit, terutama yang rujukan dari pemerintah untuk diadakan pelayanan bagi ODP, PDP, dan COVID-19 positif, di mana para dokter dan para driver, para suster harus dilengkapi dengan hazmat, dan kalau nggak mereka kena, dan kita kekurangan tim medis, wah repot setengah mati, karena mereka tuh baris depan dan baris akhir sebelumnya. Oke, supir dari ambulans, tim yang juga melayani di kuburan, mereka butuh perlengkapan ini. They may not be able to buy, but we can be a partner untuk memberkati mereka. Right? Oke, so saya sudah di ujung acara ini. I hope saya bisa
menjadi penyemangat bagi kalian semua? Can I pray for you? Oke, and semua Anda yang mungkin belum pernah kenal Yesus, look, kalau Anda kenal Yesus, Anda akan tahu waktu dan musim ngapain. Anda bisa dengar suara pencipta Anda. And menjadi jawaban, menjadi penasehat bagi keluargamu, sehingga Anda keluar dari badai itu seperti Yunus keluar dari perut ikan, dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa negara mendapat keselamatan dari Tuhan. Keluar dari ekonomi krisis yang hancur menjadi negara yang kuat dan sehat setelah COVID-19. Mari kita join, bergabung ya, doa ya. Katakan sama-sama, Bapa kami di surga, kok Allah yang baik, kok Allah yang tahu musim kapan badai datang, musim kapan mujizat terjadi, kapan belajar, kapan menjadi sangat-sangat lincah, luas menjadi Bani Isakar yang mengerti waktu Tuhan, musim Tuhan, dan tahu mesti ngapain bagi negara kami. Pakai aku Tuhan, berikan aku talenta dan karunia Roh Kudus seperti ini. Urapi aku dengan urapan Isakar ini, supaya aku bisa menjadi brother keeper, penasehat bagi saudara-saudara kami, bagi bangsa negara kan, sehingga kita keluar dari pandemi COVID-19 ini menjadi pemenang, bukan pecundang, menjadi kepala, bukan ekor. Terima kasih. Aku undang kau masuk dalam hidupku. Yesus, kau yang menjadi singa suku Yehuda yang dikorbankan sebagai domba penebus dosa kami. Masuk dalam hidupku, hapus dosaku, dan beri aku Roh Kudus-Mu, sehingga aku menjadi anak Allah Bapa, Bani Isakar yang mengerti hidup dipimpin Roh Kudus sesuai waktu musim Tuhan, dan tahu mesti ngapain bersama firman Allah dengan janji Allah digenapi. Pakai aku Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan jiwaku sore ini, hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Amin. Well, kita akan berjumpa lagi di hari Kamis, waktu yang sama di Jakarta jam 5 sore. Thank you untuk Aci yang sudah bergabung, Pak Basuki juga, Meichen. And thank you for Daisy Londa, Christine Luve, Natalie Weng. Thank you for the keterangan dari Pak Ferry sudah menjelaskan bagi Anda yang bisa memberkati menjadi mitra kerja kami, baik di sesuai keterangan di wall Facebook kami di Yayasan Maria Magdalena. Oke. Juga thank you untuk Cing Hana, hai Acing. Juga untuk Wina. Thank you semuanya. Thank you Yeskiel, Daisy Wijaya. Thank you semua. Kalau Anda diberkati, share dong kesaksiannya bagian mana yang beresonansi dengan Anda. Okay? And we will be happy. Kalau Anda bisa menjawab tadi itu pertanyaan. Tahu kan apa yang bedakan Yesus dengan 12 rasul? Satu bobo, satu pencak silat. Apa tuh rahasianya? Nanti salah satu buku ini saya jadi kado deh buat kalian. Tapi jawab dong di komen itu. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi ya hari Kamis di waktu yang sama. Lanjutan dari pengajaran ini, karena kita belum kelar Anda menjadi generasi Isakar loh, oke? Okay? And thank you for Magdalena katanya, thank you for Juliana Nababan. Are you is my teaching helping you? Apakah pembagian firman ini menolong kalian? Oke, okay? Thank you untuk semua tim yang juga sudah, itu ada Evelyn Nadia, Anda dengar? Itu dia. Ratu lebah kita yang membuat semua ini terjadi, you know. And John Carroll Tangkau, thank you that I can be a blessing to you. And hi Maya Catherine, are you alive? Good. Kita mau lihat di talk show kamu berikutnya ya. Thank you for Juliana. Yes, you remember SS, Solitude and Silence, to listen to God. Itu typically generasi Isakar, oke? Okay? And Bang Christina, how are you, Faber? Okay, Indra, Ramona Rosana, Yanti Weng,
Thank you. We will continue for the next teaching. Kita ketemu lagi ya, Ryan, and juga Febri, and Yulita, Dolok Saribu, Pranoto Wibowo, Eva Saragi, Christina Siantori. We have to close. We have to say goodbye. See you.